Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama kembali untuk merenungkan sabda firman Tuhan yang menyapa dan semogalah menghangatkan hati kita, entah itu di pagi hari ketika Anda sedang melihat Bina Iman Klasik Solo, atau di siang hari, atau di sore, atau di malam hari. Kapanpun Anda menyaksikan tayangan ini, saya berdoa agar firman Tuhan yang akan segera kita baca dan akan kita renungkan ini menjadi kekuatan dan sapaan Tuhan secara pribadi untuk Anda. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan hidup yang masih Bapa berikan kepada setiap kami hingga hari ini. Biarlah dalam setiap kesempatan hidup itu, semua pengalaman yang sudah menempa kami sedemikian rupa akan selalu menibakan kami pada sebuah titik refleksi bahwa betapa semua pengalaman itu membentuk dan mendewasakan kami untuk semakin mengalami kasih Tuhan dalam setiap pergumulan dan perjalanan hidup kami. Oleh karena itu Bapa, sapalah kami secara pribadi dalam setiap pergumulan dan perjalanan kami, agar kami sungguh-sungguh mengalami betapa jalan kehidupan kami ini, setiap kami tanpa terkecuali, selalu disertai oleh Tuhan. Dan kehadiran-Mu sudah lebih dari cukup untuk kami. Demi Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini akan kita baca dari Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saya ulangi lagi ya. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini, pandemi masih berlangsung dan pergumulan hidup akan semakin banyak. Mungkin salah satu atau sebagian banyak di antara kita yang sedang menyaksikan tayangan ini bangun pagi dengan begitu banyak hal yang harus kita kerjakan, atau bangun pagi dengan begitu banyak hal yang tidak bisa lagi kita kerjakan. Ada begitu banyak orang tidak bisa bekerja, ada begitu banyak orang sedang hidup dalam kekhawatiran yang harus dihidupi setiap hari, setiap pagi. Pandemi ini sebenarnya mengundang semua bentuk ketakutan dan kekhawatiran kita pada hidup ini, pada ketidakpastian hidup ini. Dan rasanya dalam masa-masa ini, meskipun banyak orang yang masih bisa tersenyum, tetapi setidaknya lebih banyak orang yang sedang mengerutkan dahinya, mengkhawatirkan banyak hal dalam hidupnya. Khawatir adalah salah satu bagian dari hidup. Dan itu adalah bagian yang harus kita jalani. Apalagi di masa-masa yang serba tidak pasti ini. Tetapi hal yang berat bagi kita semua, tidak terkecuali siapapun Anda dan juga saya, adalah sebuah hal yang ternyata sedang menghantar saya kepada sebuah pertemuan-pertemuan sederhana, kepada sebuah percakapan-percakapan singkat, kepada sebuah perjumpaan-perjumpaan yang tak pernah direncana, tapi justru perjumpaan-perjumpaan itu, perjumpaan-perjumpaan singkat itu yang diisi oleh perkataan-perkataan yang baik, ternyata sangat mampu, sangat ampuh untuk menemani setiap kekhawatiran yang mungkin sedang saya rasakan. Di suatu hari Bapak Ibu, ketika saya sedang mengetik WA begitu kepada beberapa orang yang entah kenapa saat itu sedang saya pikirkan dalam pikiran saya ingin sekali menyapa beberapa orang ini. Akhirnya saya mengirim satu pesan yang isinya adalah saya mengatakan dan menanyakan kabar mereka, lalu apa yang ingin mereka doakan. Saya bantu doakan untuk pergumulan-pergumulan dari beberapa orang yang sedang saya pikirkan. Sebagian banyak orang membalas WA saya dengan mengatakan, "Makasih ya Kesia sudah bertanya kabarku, dan ini yang menjadi pokok-pokok doa yang saya ingin dibantu untuk didoakan." Sebagian banyak orang yang saya kirimin WA itu membalas dengan pesan yang berisi demikian. Tetapi Bapak Ibu, ada satu orang yang mengatakan begini,
Terima kasih Kesha sudah bertanya kabar saya. Ini pokok-pokok doa saya yang pingin sekali saya doakan bersama dengan Kesha. Tapi boleh dong saya tahu apa yang sedang ingin Kesha bantu atau ingin saya doakan melalui pergumulan-pergumulan yang sedang Kesha rasakan. Sebagai hamba Tuhan, menerima pesan yang sebenarnya biasa saja, tetapi justru perkataan yang isinya adalah, kalau Kesha, apa doamu? Aku mau dong bantu doakan, begitu ya. Itu adalah sebuah perkataan yang sungguh rasanya memberikan kesejukan tersendiri di tengah kekhawatiran-kekhawatiran yang pada saat itu sedang saya rasakan. Bukan berarti hamba Tuhan tak punya kekhawatiran. Bukan berarti para hamba Tuhan tak pernah takut. Kami juga merasakan hal-hal yang sama, tetapi kami juga merasakan betapa Tuhan menguatkan kami. Kalau kami yang merasakan, kalau kami yang mengalami, maka saya percaya bahwa Bapak Ibu juga pasti pernah mengalami perjumpaan-perjumpaan sederhana, percakapan-percakapan yang sebenarnya sedang kita jalani dengan biasa saja, tapi entah kenapa ada sebuah perkataan atau sebuah kalimat yang biasa saja, yang tidak luar biasa, tapi dikatakan dengan hati yang baik. Dan rasanya hati kita yang mungkin sedang bingung atau yang sedang kering, rasanya seperti sedang dialiri oleh air dingin gitu ya. Rasanya sejuk sekali. Dan inilah salah satu dari pengertian firman Tuhan yang kita baca dari Amsal 12 ayat 25. Betapa kekhawatiran itu punya kekuatan yang sangat besar untuk membungkukkan badan kita, untuk membuat kita lemah, untuk membuat kita lesu, untuk mampu melemahkan semangat kita, bungkuk jalan hidup kita. Tetapi betapa dengan perkataan yang baik, maka itu akan bisa membawa kegembiraan untuk kita. Hari ini, siapa yang sedang Anda pikirkan untuk Anda temui, entah itu dalam WA, entah itu dalam media sosial apapun, entah itu sedang bercakap-cakap, katakanlah perkataan-perkataan yang awalnya datang dari hati yang baik. Sesederhana apapun perkataan itu, ketika perkataan-perkataan itu datang dari hati yang baik, percayalah itu akan memberikan kesejukan tersendiri, kegembiraan tersendiri. Dan hari ini, ketika mungkin di antara kita ada yang sedang khawatir, sedang lesu, sedang lemah, kita semua percaya akan datang cara Tuhan untuk membuktikan bahwa melalui orang-orang di sekitar kita atau orang asing yang tak pernah kita duga dan tak pernah kita kenal, mereka akan datang sebagai perpanjangan tangan Tuhan yang mengatakan hal-hal yang baik. Mungkin saja perkataan mereka tidak membuat kekhawatiran kita menjadi lenyap, tetapi perkataan-perkataan yang datang dari hati yang baik akan membuat kita kuat dan gembira, bersuka cita dalam kehidupan yang banyak sekali menawarkan kesedihan di hari-hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat mengatakan hal-hal yang baik. Semoga itu lahir dari hati yang baik dan mengena kepada setiap hati yang sedang butuh kekuatan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, karuniakanlah kepada kami hati yang baik. Karuniakanlah kepada kami kata-kata yang baik. Karuniakanlah kepada kami cara berbicara yang baik. Agar setiap orang yang kami temui hari ini, atau setidaknya ada satu orang yang betul-betul merasakan kasih sayang-Mu, yang betul-betul yakin bahwa ia berharga, ia layak dikasihi, ia layak untuk dihormati dan dihargai sebagai manusia. Dan kasih itu adalah kasih Tuhan yang terasa melalui perkataan-perkataan kami. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus kami memohon. Amin. Tuhan Yesus memberkati.